Bab 33. Penyesalan sang presdir dingin. Bukannya tersentuh dengan penuturan Karina. Ocean malah menatap Karina dengan tatapan yang sangat tajam hingga membuat bulu kuduk Karina ikut berdiri. Aku tidak pernah main-main dengan ucapanku, Karina. Cukup 10 tahun lalu aku bertindak bodoh, kata Ocean sebelum berlalu dari sana. Karina menatap kepergian Ocean dengan perasaan cemas. Ketakutan yang selama ini mengganggu hati dan pikirannya kembali hadir menghantuinya. Karina langsung mengejar langkah Ocean keluar dari bandara. Ia yakin Ocean tidak akan main-main dengan ucapannya. "Ocean, berhenti!" teriak Karina membuat semua pasang mata kembali menatap ke arahnya. Ocean mengabaikan teriakan Karina. Ia langsung masuk ke dalam mobil jeep milik perusahaannya. Karina langsung membuka pintu samping pengemudi dan masuk ke dalam jeep yang dikemudikan oleh Ocean. "Turun!" bentak Ocean dengan nada yang sedikit geram melihat Karina masuk ke dalam mobilnya. "Tidak. Aku tidak akan keluar dari mobilmu sebelum menarik kembali kata-katamu barusan," teriak Karina dengan tubuh gemetar. "Aku tidak akan menjilat lidahku sendiri, Karina," balas Ocean menatap dalam wajah ketakutan Karina. Ocean menghela napas berat menatap wajah ketakutan mantan istrinya. Ia tahu Karina pasti takut anak-anaknya diambil oleh Ocean. Ocean bukanlah orang sembarangan yang memiliki belas kasihan. Pria itu tidak akan segan-segan melakukan apapun yang ia ingin lakukan, walaupun harus menyakiti perasaan orang lain sekalipun. "Kau masih saja lemah seperti dulu. Tidakkah didik keras ayahmu harusnya bisa mengubahmu menjadi lebih kuat lagi di lingkungan yang tidak pernah kau pahami bagaimana keadaan di dalamnya? Terkadang air yang terlihat tenang juga bisa melukai orang lain," tambah Ocean menatap dalam wajah mantan istrinya. Karina menatap bingung saat mendengar penuturan mantan suaminya. Karena Karina tidak tahu apa maksud dari mantan suaminya itu. "Apa maksudmu?" tanya Karina dengan wajah bingung. Ocean mengabaikan pertanyaan Karina. Ia kemudian mengemudi mobil jeepnya ke arah bandara lain. Ia akan menggunakan jet pribadi miliknya kembali ke Jakarta. Ocean mengeluarkan ponselnya dan kembali menghubungi Charles. "Halo, Charles. Apa kau masih di bandara?" tanya Ocean dengan wajah datar. "Benar, Tuan. Sebentar lagi pesawat akan take off. Tunggu aku. Karena aku juga mau kembali ke Jakarta." Meskipun bingung dengan kepulangan Ocean yang terasa sedikit cepat dari jadwal yang sudah ditentukan, Charles langsung mengiyakan perkataan pria itu. Ia takut Ocean mengamuk saat bertanya mengenai kebingungannya di saat yang tidak tepat. "Baik, Tuan." 20 menit kemudian Ocean dan Karina sampai di bandara yang lain. Ocean langsung memarkirkan mobilnya beberapa meter dari jet pribadi miliknya. Karina dengan cepat mengikuti langkah Ocean keluar dari mobil. "Ocean, aku ingin ikut kembali ke Jakarta juga," kata Karina dengan wajah terpaksa. "Cih, aku tidak akan membawamu bersamaku," ketus Ocean dengan tegas. Ia masih sangat kesal dengan sikap Karina sebelumnya. "Apa karena Giselle ada di sana hingga kau enggan berada satu pesawat denganku? Kau ingin menjaga perasaannya," balas Karina menahan kekesalan di hatinya. "Kalau iya kenapa? Kalau tidak kenapa? Aku punya hak mengizinkanmu ataupun tidak mengizinkanmu ikut bersamaku." Sarkas Ocean dengan sinis kembali melanjutkan langkahnya. "Aku tidak peduli tentang hubungan kalian, sialan.
Teriak Karina mengeluarkan isi hatinya dan berhenti beberapa menit di belakang Ocean. Ocean menghentikan langkahnya saat mendengar perkataan Karina. Ia membalikkan tubuhnya dan menatap wajah Karina dengan dahi berkerut. Karina kemudian langsung berlari mendahului Ocean masuk ke dalam jet pribadi milik keluarga Gultom. Saat melihat sebuah celah untuknya masuk ke dalam jet pribadi Gultom, ia tidak peduli dengan kemarahan mantan suaminya. Yang penting Karina bisa sampai di Jakarta dan mendapatkan lokasi keberadaan anak-anaknya. Ocean menatap aneh dengan sikap Karina. Namun, ia mengacuhkan tindakan mantan istrinya itu. Yang penting sekarang fokus utamanya adalah menemukan keberadaan anak-anaknya. Ocean melanjutkan langkahnya masuk ke dalam jet pribadi milik keluarga Gultom. Giselle mendengus kesal saat melihat Karina masuk ke dalam jet pribadi milik Gultom. Ia pikir hanya Ocean seorang yang akan kembali ke Jakarta. Namun di luar dugaannya, mantan istri pria yang dicintainya juga ikut bersama mereka. Giselle dengan pedenya melangkah mendekati Ocean dan memeluk lengan pria itu dengan sedikit posesif hingga membuat Ocean risih. "Jangan bertingkah di luar batas. Aku belum memaafkan tindakanmu yang tadi," kata Ocean dengan wajah datar mendorong Giselle agar menjauh darinya. Karina mengalihkan pandangannya ke arah jendela saat melihat kemesraan kedua orang itu. Ocean langsung duduk di kursi dan memejamkan kedua matanya mengurangi rasa pusing di kepalanya melihat tingkah Giselle maupun Karina. Giselle mendengus kesal melihat sikap Ocean yang tak seperti biasanya. Pria itu terlihat semakin acuh dengan keberadaan Giselle. "Aku harus menyingkirkan wanita itu sebelum Ocean kembali padanya. Aku lelah harus berpura-pura baik di depan mereka," gumam Giselle dalam hati menatap sinis ke arah Ocean. Di sisi lain, seorang wanita tertawa terbahak-bahak melihat ketiga tawanannya. Setelah bertahun-tahun menanti, akhirnya rencananya berjalan dengan mulus. Siapapun akan kesulitan menemukan identitas aslinya. Karena ia menggunakan silikon wajah untuk menutupi wajah aslinya. Tak beberapa lama ketiga anak Karina tersadar dari obat bimbus yang mempengaruhi kesadaran mereka. Saat mereka menikmati cemilan dan minuman yang Maid sajikan di ruangan tamu, tiba-tiba mereka merasa mengantuk dan tertidur pulas di sembarang tempat tanpa mereka sadari. "Hei nenek lampir, mengapa kau menculik kami?" ketus Oscar tanpa rasa takut sedikitpun melihat wanita itu memegang sebuah senjata api. "Nenek lampir," ulang wanita itu dengan wajah meradang menatap Oscar dengan tatapan membunuhnya. "Ya, kau terlihat seperti nenek lampir yang terlihat sangat jelek," ketus Oscar berusaha memancing amarah penculik itu sembari melepaskan tali yang mengikat kedua tangannya. Dor-dor. Wanita itu langsung menembakkan 2 peluru ke arah Oscar. Oscar dengan cepat menghindari tembakan itu. Meskipun usianya masih kecil, tapi mereka memiliki bakat ilmu bela diri yang cukup baik. Karena mereka sedari kecil sudah dilatih ilmu bela diri oleh kakek mereka. Oscar menatap sinis wanita itu. Lah sama sekali tidak takut melihat tatapan membunuh wanita itu. "Cih, kau terlalu payah menjadi lawan seorang tuan muda Prince Oscar Arnold sepertiku," kata Oscar meremehkan wanita itu. Oscar sedang berusaha mengulur waktu menunggu kedatangan ibunya. Ia tahu ibunya pasti akan melacak keberadaan mereka menggunakan GPS ponsel yang masih tersimpan rapi di dalam pakaian Ocean kecil. Hahaha. Wanita itu terbahak-bahak mendengar penuturan Oscar. Ia tidak menyangka kalau Oscar memiliki keberanian untuk melawannya. Sementara Nika meringkuk ketakutan di dalam pelukan Ocean kecil.
Ia benar-benar takut mendengar suara tembakan itu. Ocean kecil juga sebenarnya takut. Hanya saja statusnya sebagai kakak membuatnya harus berpikir jernih untuk melindungi adik-adiknya di saat seperti itu. Di sela-sela obrolan Oscar dan wanita itu, Ocean kecil berusia melepas ikatan yang mengikat tangan dan kakinya tanpa sepengetahuan wanita itu. Setelah ikatannya terlepas, Ocean kecil membantu adiknya melepaskan tali yang mengikat tangan dan kakinya. Nika langsung memeluk Ocean kecil dengan mata berkaca-kaca. "Kakak," Nika takut. Lirih Nika dengan suara bergetar. "Nika, jangan takut. Kakak akan melindungimu," kata Ocean kecil dengan lembut mendekap tubuh bergetar adiknya. "Dasar bocah sialan," umpat wanita itu kembali menembakkan satu peluru ke arah Oscar. Dor. Au. Bab 34. Nika berteriak ketakutan saat mendengar tembakan itu. Ocean kecil dengan cepat menutup kedua telinga adiknya dengan telapak tangannya agar tidak mendengar suara tembakan lagi. "Nika, tidak apa-apa. Kakak akan melindungimu." Tapi Nika takut Kak Oscar kenapa-kenapa. Lirih Nika menangis sesenggukan. "Nono sudah membekali kita ilmu bela diri. Oscar pasti baik-baik saja," balas Ocean kecil dengan lembut menenangkan perasaan takut adiknya. Lagi-lagi Oscar menghindari tembakan itu dengan sangat lincah. "Apa kau tidak tahu? Kalau kami dididik sangat keras oleh nono kami agar menjadi penerusnya di masa depan. Menurutmu seberapa hebat kemampuan seorang anak yang berasal dari keturunan mafia?" tanya Oscar tersenyum menyeringai menatap wanita itu. "Hahaha. Apa kau pikir aku takut dengan keluarga Gultom?" Wanita itu tertawa lepas mendengar perkataan Oscar. "Gultom?" ulang Oscar dengan wajah bingung. Lagi-lagi wanita itu tertawa terbahak-bahak mendengar pertanyaan polos Oscar. "Cih. Apa kau tidak tahu kalau kalian itu hanyalah anak H4 Ram yang terlahir dari benih pewaris Gultom? Sayangnya wanita itu sudah mati di tanganku. Jika wanita itu masih hidup, aku yakin kematian kalian merupakan penderita terberat di dalam hidupnya," kata wanita itu keceplosan. "Cih. Apa kau pikir aku akan percaya dengan perkataanmu? Tidak. Aku tidak akan pernah percaya dengan penculik sepertimu," ketus Oscar menatap wanita itu dengan tatapan waspada. Ia khawatir wanita itu hanya ingin menjebak mereka agar membenci ibu mereka. Prok prok prok. "Ternyata hanya usiamu saja yang masih kecil. Tapi otakmu sama sekali tidak bisa dicuci," celetuk wanita itu salut dengan cara berpikir Oscar. Oscar mengacuhkan perkataan wanita itu. Lamalah bertanya mengenai identitas dan tujuan wanita itu menculiknya. "Siapa kau? Dan apa tujuanmu menculik kami?" ketus Oscar sembari memberikan kode kepada Ocean agar membawa adik mereka keluar dari ruangan sempit itu. "Tujuanku adalah menghancurkan semua keturunan Gultom hingga ke akar-akarnya," tegas wanita itu tersenyum menyeramkan. "Aku belum pernah bertemu dengan keluarga Gultom seperti yang kau katakan. Sebenarnya mereka berasal dari keluarga mana?" tanya Oscar kembali dengan wajah polosnya. "Hahaha. Mereka adalah keluarga ayahmu. Apa kau tidak tahu kalau ibumu meninggalkan ayahmu demi pria lain yang sekarang berstatus sebagai ayah tirimu? Cih. Ibumu berperilaku sama dengan nenekmu. Sama-sama menyukai pria yang sudah bersuami," ketus wanita itu melebih-lebihkan ucapannya. "Bukankah ayah kami sudah meninggal?" tanya Nika dengan sesenggukan. Wanita itu kembali mengalihkan pandangannya ke arah Nika yang meringkuk ketakutan di pelukan Ocean kecil. "Hei anak kecil. Apa ibumu yang mengatakannya?"
Tanya wanita itu dengan wajah sinis. Ya. Madre berkata kalau Padre tinggal jauh dari kami dan Padre sangat bahagia dengan dunianya. Bukankah surga merupakan dunia yang paling indah? Jawab Nika dengan wajah polosnya. Ya, Karina memang mengatakan hal tersebut agar anak-anaknya tidak mencari keberadaan ayah mereka. Ia tidak ingin anak-anaknya tumbuh tanpa kasih sayang dari ayah kandungnya. Wanita itu merasa gemas dengan kepolosan anak perempuan itu. Jawaban anak itu cukup menyentuh hatinya. Karena surga akan menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi orang-orang yang sudah mati. Tiba-tiba ingatannya kembali ke beberapa puluh tahun yang lalu, di mana ia melihat Johnson Dirgantara membunuh suaminya di depan matanya sendiri. Saat itu ia sedang mengandung putrinya yang masih berusia 6 bulan. Hati wanita mana yang tidak hancur melihat suaminya mati dengan tragis di depannya dalam keadaan hamil. Kehilangan pria yang dicintainya selama bertahun-tahun membuatnya harus kehilangan kewarasannya. Wanita itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa oleh keluarga besarnya. Sementara anaknya harus hidup di dalam inkubator selama berbulan-bulan karena terlahir prematur. Saat berada di rumah sakit jiwa, ia malah dilecehkan oleh seorang petugas magang yang memiliki riwayat penyakit bipolar. Kehidupannya yang tragis membuat sifatnya berubah 360 derajat. Hanya satu ambisi yang tertanam dalam hati dan pikirannya: menghancurkan orang-orang yang sudah merenggut kebahagiaannya. Johnson Gultom merupakan target terakhir yang harus ia hancurkan setelah menghancurkan keluarga Alexander. Jika aku tidak bisa menyentuh Johnson dan Ocean, maka keturunan mereka yang akan menjadi targetku. Kebencian mendarah daging di dalam hatinya membuatnya lupa dengan jati dirinya yang sebenarnya. Di sisi lain, Ocean tergesa-gesa turun dari pesawat dan naik ke atas mobil hitam yang sudah menunggunya di parkiran bandara. Lagi-lagi Karina langsung naik ke dalam mobil dan duduk di kursi samping pengemudi. Jangan mengumpat ataupun menyumpahiku. Karena sekarang keselamatan anak-anaklah yang paling penting. Celetuk Karina dengan cepat tanpa membiarkan Ocean berbicara kasar padanya. Ocean mendengus kasar mendengar penuturan mantan istrinya. Mobil yang dikendarainya berlalu meninggalkan bandara. Lagi-lagi Giselle mengeram kesal melihat kedekatan Karina dan Ocean. Charles, aku mau ikut dengan Ocean, ujar Giselle dengan nada memaksa. Sebaiknya Anda kembali ke kediaman Anda, Nona. Karena saya memiliki satu tugas penting dari Tuan Muda. Balas Charles meninggalkan Giselle dengan wajah merah padam begitu saja. 30 menit kemudian, Charles tiba di markas Black Mamba. Beberapa anggota Black Mamba yang berdiri di depan menunduk hormat saat melihat kedatangan Charles. Saat membuka sebuah ruangan di balik pintu besi di bagian utara bangunan itu, Charles melihat seorang pria bertopeng duduk sembari memantau beberapa CCTV yang muncul di layar komputernya. Bagaimana? Apa kau sudah menemukan keberadaan anak-anak Tuan Muda? Tanya Charles menatap pria itu dengan wajah serius. GPS yang terpasang di ponsel mereka mengarah ke bangunan tua yang ada di dalam hutan Pulau Jawa bagian timur. Kata pria itu dengan wajah datar di balik topeng menyeramkan yang menutupi wajahnya. Coba perbesar rekaman CCTV yang kau dapatkan. Pinta Charles lagi memperhatikan wajah-wajah para penculik itu dengan teliti. Aku tidak bisa menemukan identitas mereka saat aku menggunakan face detection untuk mencari identitas mereka secara mendetail. Identitas mereka sama sekali tidak ditemukan di negara manapun. Kata pria bertopeng itu sembari menunjukkan hasil pencariannya kepada Charles.
Sepertinya mereka menggunakan wajah palsu untuk menghilangkan jejak. Tebak. Charles mengeluarkan ponselnya menghubungi Ocean. Bagaimana? Tanya Ocean dari seberang sana. Tuan, kami sudah menemukan titip GPS ponsel yang biasanya Tuan muda kecil gunakan. Mereka disekap di salah satu hutan yang ada di Pulau Jawa bagian timur. Daniel akan mengirim alamat lokasi tersebut ke email Anda. Baik, aku akan langsung pergi menuju hutan tersebut. Kerahkan anggota Black Mamba agar mengepung lokasi tersebut. Prioritaskan keselamatan anak-anakku, kata Ocean sebelum mengakhiri panggilannya. Charles langsung mengirimkan beberapa anggota Black Mamba ke lokasi keberadaan anak-anak Ocean dan Karina. Daniel, saat ini aku sangat mengandalkan kecerdasanmu. Aku akan memastikan keselamatan Tuan muda dan anak-anaknya, kata Charles sebelum berlalu dari sana. Di sisi lain, Ocean, bagaimana? Apa kau sudah menemukan keberadaan anak-anakku? Tanya Karina dengan perasaan cemas. Meskipun ia berasal dari keluarga mafia, namun, di negara itu mafia yang diketuai oleh Gavin tidak memiliki daerah kekuasaan di sana. Hanya Ocean dan Dave yang dapat Karina andalkan untuk menemukan keberadaan anak-anaknya. Aku sudah menemukan keberadaan anak-anakku. Duduklah dengan tenang. Aku tidak ingin direpotkan lagi karena harus menjagamu juga, sindir Ocean dengan nada halus. Ingat, mereka adalah anak-anakku, Ocean. Jangan besar kepala dengan statusmu. Kau hanyalah penyumbang benih. Statusmu sebagai penyumbang benih tidak akan pernah berubah. Ketus. Karina tidak suka dengan perkataan Ocean yang mengklaim anak-anaknya sebagai anak-anak dari pria itu. Cih, tanpa benihku kau tidak akan bisa melahirkan anak-anakku. Jangan besar kepala Karina. Kau hanyalah wadah yang aku jadikan sebagai penampung benihku. Kau tidak ada harganya dibandingkan anak-anakku. Balas Ocean tersenyum penuh kemenangan saat melihat wajah kecut Karina. Gengsinya yang tinggi membuatnya harus mengucapkan kalimat itu kepada mantan istrinya. Berhenti berdebat denganku. Karena sekarang prioritas utamaku adalah anak-anakku. Lanjut Ocean saat melihat Karina ingin kembali membalas ucapannya. Karina langsung mengunci mulutnya agar tidak mengeluarkan bahas binatang yang bisa saja akan terucap dari bibirnya. Demi keselamatan anak-anakku. Hanya pria ini yang bisa aku andalkan saat ini. Setelah kejadian ini, kau harus kembali ke Italia. Aku tidak bisa tinggal di sini terlalu lama, gumam Karina dalam hati sibuk bergelut dengan pikirannya. Bab 35. Beberapa puluh orang anggota Black Mamba mengepung sebuah rumah sudah tua jauh di dalam hutan. Mereka mengamati keadaan sekitar rumah itu dalam beberapa detik. Namun, mereka tidak menemukan pergerakan siapapun dari dalam rumah itu. Apa informasi yang kita dapatkan salah? Tanya salah satu anggota Black Mamba kepada rekannya. Tuan Daniel tidak mungkin mengkhianati ketua. Aku yakin informasi yang kita dapatkan sudah benar. Sahut rekannya kembali mengamati keadaan sekitar rumah tua itu. Kita tidak bisa bergerak sebelum mendapatkan perintah dari ketua. Sebaiknya kita tunggu perintah dari Tuan Muda. Dari kejauhan mereka melihat sebuah cahaya menyala ke arah mereka. Sepertinya Tuan Muda sebentar lagi akan tiba di sini, kata rekan yang lain memperhatikan sekitar mereka. Benar saja. Tak beberapa lama sebuah mobil berwarna hitam berhenti tidak jauh dari lokasi mereka. Mereka melihat Ocean dan Karina turun dari dalam mobil dalam keadaan panik. Bagaimana? Apa kalian sudah memeriksa keadaan di dalam? Tanya Ocean menghampiri anak buahnya. Belum, Tuan Muda.
Kami belum bergerak sedari tadi. Karena kamu masih menunggu perintah dari Anda. Jawab anak buah Ocean membuat Ocean geram. Mengapa kalian belum bergerak juga? Apa kalian akan membiarkan anak-anakku mati di dalam sana? Kata Ocean memuntahkan amarahnya. Semua anggota Black Mamba langsung bergerak memeriksa keadaan di dalam bangunan tua itu. Mereka melangkah dengan tatapan waspada menatap sekitar mereka. Karina melangkah ke arah yang berlawanan dengan Ocean. Semakin lama anak-anaknya ditemukan, maka Karina akan semakin mencemaskan anak-anaknya. Di sisi lain, Giselle melangkah masuk ke dalam kediamannya dengan wajah kesal. Sepanjang perjalanan ia terus menggerutu. Giselle menghentikan langkahnya saat melihat dua orang yang cukup familiar diingatnya duduk sembari mengobrol dengan ayahnya. Di samping wanita itu duduk seorang pria setengah baya yang ia yakini sebagai suami wanita itu. Di saat juga terlihat seorang laki-laki muda yang usianya kemungkinan hanya selisih beberapa tahun dari Giselle. Bibi. Panggil Giselle berlari mendekati wanita parubaya yang masih cantik di usianya itu. Giselle. Setelah 15 tahun tidak bertemu ternyata kamu tumbuh dengan dewasa dan memiliki wajah yang terlihat semakin cantik. Celetuk wanita itu memeluk keponakannya. Bibi. Giselle begitu merindukan Bibi. Kenapa Bibi lama sekali kembali dari luar negeri? Apa Bibi sedang bertapa di sana? Celetuk Giselle dengan wajah polosnya. Wanita itu tertawa lepas mendengar penuturan keponakannya. Bibi memiliki tugas yang tidak bisa Bibi tinggalkan di sana. Bagaimana denganmu? Apa kau belum mau menikah juga? Bibi rasa kecantikanmu mampu menghipnotis para pria di luar sana. Jawab wanita itu tersenyum hangat menatap wajah mengemaskan keponakannya. Giselle menghela napas mendengar perkataan wanita itu. Ocean belum ada niat menikah lagi dalam waktu dekat, Bibi. Aku sudah menunggunya selama 10 tahun ini. Jawab wanita itu dengan wajah sendu. Wanita itu tentu saja iba melihat kesedihan keponakannya. Cinta tidak bisa dipaksakan, nak. Kalau memang Ocean adalah pria yang baik dan laki-laki yang ditakdirkan untukmu, maka kalian pasti memiliki jalan untuk bersama. Jangan bersedih. Bibi akan selalu mendoakan yang terbaik untukmu. Tapi, Giselle hanya mencintai Ocean, Bibi. Tegas Giselle merengek di pelukan wanita itu. Pria muda yang duduk di seberang wanita parubaya itu mendengus dingin mendengar rengekan manja Giselle. Dasar manja. Ejeknya membuat Giselle menatap sinis ke arahnya. Dasar bocah. Balas Giselle membuang wajahnya ke samping. Ketiga pria parubaya yang duduk di sana tersenyum tipis melihat tingkah keduanya. Mereka sudah lama tidak bertemu. Tapi, sekali bertemu malah bertengkar. Kali ini ayah Giselle menatap wajah adik iparnya dengan wajah serius. Bagaimana? Apa kamu sudah menemukan keberadaan saudari kembarmu? Tanya ayah Giselle kepada pria yang duduk di samping wanita parubaya itu. Belum, Han. Andaikan saat itu aku tidak mengikuti keinginan ayahku, aku tidak akan kehilangan keluargaku dan kedua saudari kembarku. Jawab pria itu dengan wajah sendu. Sudah 47 tahun berlalu. Namun, aku tak kunjung menemukan keberadaan mereka. Aku sudah membayar beberapa agen rahasia menemukan keberadaan mereka. Namun, identitas mereka seakan hilang di telan bumi. Wanita yang duduk di samping pria itu mengelus lembut bahu suaminya. Ia tahu bagaimana perjuangan suaminya menemukan keberadaan kedua saudari kembarnya. Hanya saja takdir belum mendukung usahanya.
Apa kau memiliki sebuah foto atau identitas lainnya yang bisa dijadikan sebagai petunjuk menemukan keberadaan mereka? Celetuk ayah Giselle bernama Gerald Burhanuddin. Pria yang bernama Jordana Alexius itu mengeluarkan selembar foto. Di dalam foto itu terlihat 3 anak kembar berusia 3 tahun berdiri sembari tersenyum lepas menatap ke arah kamera. Kedua perempuan ini adalah saudari kembarku, ucap Dana menatap sendu ke arah selembar foto tersebut. Giselle yang penasaran langsung menegakkan tubuhnya dan menatap ke arah selembar foto itu. Mengapa wajah itu terasa sangat mirip dengan seseorang? Gumam Giselle dalam hati mengamati wajah kedua anak perempuan yang ada di foto itu. Akan sangat sulit menemukan keberadaan mereka. Apalagi kejadian itu sudah sangat lama. Kata Gerald menghela napas panjang. Tapi, kecanggihan teknologi di zaman sekarang ini akan memudahkan segalanya. Lanjut Gerald menatap adik iparnya. Kau bisa meminta bantuan mafia Black Mamba menemukan keberadaan mereka. Aku dengar mafia tersebut memiliki seorang hacker tersembunyi yang sangat ditakuti para mafia di dunia bawah. Kata Gerald lagi dengan wajah serius. Jordana menghela napas lega mendengar perkataan kakak iparnya. Setidaknya ada secercah harapan kecil untuknya berharap untuk menemukan keberadaan kedua saudari kembarnya. Bagaimana caranya bertemu dengan hacker tersebut? Tanya Dana dengan wajah serius membalas ucapan kakak iparnya. Apa kau mengenal Johnson Dirgantara? Hanya dia yang bisa membantumu. Balas Gerald membuat Dana terpaku. Apa tidak ada cara lain? Aku memiliki hubungan yang tidak baik dengan Johnson beberapa tahun lalu. Aku merupakan salah satu saingan bisnisnya dalam memperebutkan beberapa tender besar dari Inggris dan Amerika. Kata Dana tiba-tiba pening saat mendengar nama pria yang dimaksud oleh Gerald. Atau kau bisa meminta bantuan FBI menemukan keberadaan saudari kembarmu. Balas Gerald memberikan solusi lain. Aku sudah mencobanya selama beberapa tahun ini. Tapi, tetap saja pencarian mereka tidak membuahkan hasil. Aku merasa seseorang menyembunyikan keberadaan mereka. Celetuk Jordana menduga-duga. Atau kedua saudarimu memiliki hubungan dekat dengan FBI atau mafia besar hingga keberadaan mereka susah ditemukan. Balas Gerald lagi. Ia pikir hanya itu yang bisa menjadi satu-satunya alasan dari semua kegagalan yang dialami oleh Jordana dalam mencari keberadaan saudari kembarnya. Semua orang terdiam mendengar dugaan Gerald. Bisa saja dugaan itu benar adanya. Suara kedatangan seseorang menghentikan obrolan mereka. Wah, setelah 15 tahun berlalu. Ternyata kalian masih ingat dengan suamiku adik ipar. Sindir wanita itu menatap sinis ke arah adik iparnya. Selena, jaga bicaramu. Bentak Gerald menatap tajam istrinya. Cih, bukankah perkataanku benar suamiku? Saat kamu susah dulu siapa yang mendukung bisnismu? Bukankah saudariku yang membantumu hingga membuat bisnismu berkembang pesat seperti sekarang ini? Celetuk Selena membuat Gerald terdiam. Tapi, kau tidak seharusnya berkata seperti itu kepada adikku. Balas Gerald menatap istrinya penuh peringatan. Cih. Selena mendengus dingin melihat tatapan peringatan dari suaminya. Selena duduk di samping suaminya dan menatap sinis ke arah keluarga adik suaminya. Ternyata kau memiliki suami yang cukup tampan, Gladys. Celetuk Selena menatap suami adik iparnya dengan tatapan aneh. Cih. Berhenti bertingkah konyol. Ketus Gerald menatap tajam istrinya. Gerald sebenarnya sudah lelah melihat tingkah buruk istrinya.
Hanya saja ia tidak mungkin meninggalkan wanita yang selama ini menemaninya berjuang dari nol. Selena mengacuhkan perkataan suaminya. La lagi-lagi menatap suami adik iparnya dengan tatapan yang berbeda. Jordana menyadari tatapan memuja wanita itu. Namun, ia malah menatap istrinya dengan penuh cinta hingga membuat wanita itu mendengus sinis. "Sebaiknya kami kembali ke kediaman kami, Kak," kata Gladys menatap saudaranya dengan wajah memelas. Dari dulu sampai sekarang, Gladys tidak pernah bisa akur dengan istri Geral. Sikap istri Geral yang menyebalkan benar-benar menguji kesabaran wanita itu. Geral yang paham dengan tatapan adiknya langsung setuju permintaan adiknya itu. "Baiklah. Aku tahu kalian juga pasti lelah seharian mengudara. Kakak akan menghubungi kalian dalam waktu dekat," balas Geral menghela napas berat. Jordana langsung berdiri dari duduknya dan memeluk pinggang istrinya dengan posesif. Sementara putra tunggalnya menatap wajah Selena dengan tatapan yang cukup tajam. "Dasar wanita gatal," umpatnya dalam hati. Geral mengantar kepulangan adiknya hingga di depan kediamannya. Sementara Giselle menatap kepergian wanita itu dengan tatapan tidak rela. "Aunty akan menetap lama di Indonesia kan?" tanya Giselle dengan tatapan sendu. Sikap wanita itu terlihat seperti seorang wanita baik-baik. "Iya, Aunty, Uncel dan Justin akan menetap beberapa minggu di Indonesia untuk mencari keberadaan saudari Uncelmu. Temui Aunty di kediaman Aunty saat kamu sedang tidak memiliki pekerjaan," kata wanita parubaya itu dengan tatapan hangat. Selena seakan tidak senang melihat kedekatan adik iparnya dan juga anaknya. La langsung membalikkan tubuhnya dan berlalu dari sana. "Jangan pikirkan tentang sikap kakak iparmu. Karena dia memang selalu bertingkah seperti itu," kata Geral menatap adik perempuannya yang bernama Gladys Burhanuddin. Gladys menganggukkan kepalanya mendengar perkataan saudaranya. Mereka kemudian berpamitan dengan Geral dan juga Giselle. "Sayang, aku benar-benar tidak menyukai sikap istri Geral," bisik Jordan setelah masuk ke dalam mobil. Justin setuju dengan perkataan ayahnya. "Mengapa paman harus mendapatkan istri yang bertingkah XX seperti itu, Mom?" celetuk Justin menghela napas panjang. "Terkadang cinta memang buta, Nak. Kita tidak bisa memilih dengan siapa kita harus jatuh cinta," jawab Gladys tersenyum tipis menatap putranya. "Ya, pada kenyataannya kita tidak bisa memilih dengan siapa kita jatuh cinta. Karena cinta itu terkadang bisa tumbuh dengan sendirinya tanpa kita sadari kemana hati itu akan berlabuh. Terkadang cinta juga bisa membuat seseorang terlena dengan semua hal yang bersifat manusiawi. Misalnya cinta terkadang bisa berubah menjadi sebuah dendam, iri dengki dan keserakahan. Hingga membuat seseorang melupakan jati dirinya yang sebenarnya.